Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir sosok bakal capres lain yang disebutnya iri dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Sekjen PDIP melalui pantun yang dibacakan di acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta hari ini. Pemimpin itu tidak hanya sekedar berjanji, harus kaya prestasi, tampilkan narasi kemajuan negeri. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Oke Mas Soto, kalau misalnya tadi dari Partai Gerindra nggak ada yang merasa tersindir, kalau gitu apa ini bisa diartikan bahwa pantun dari Sekjen PDIP ini mengartikan bahwa begitu besar magnetnya Pak Jokowi untuk baca pres mengendorse ya, atau bisa mengendorse itu agar bisa kemudian menang di 2024? Ya, itu nggak bisa dipungkiri ya, bahwa ada sebuah fakta, semua lembaga survei memperlihatkan angka kepuasan Jokowi sangat tinggi. Dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak biasanya terjadi pada masa jelang orang pengen pensiun. Biasanya orang pengen pensiun tuh jeblok tingkat kepuasan publik yang terjadi pada SBY di 2 tahun terakhir misalnya. Dan ini memang biasanya diterjemahkan menjadi positioning dari Pak Jokowi yang sangat kuat untuk menjadi kingmaker. Nah, pada titik itulah menurut saya catatan kritisnya harus kita berikan. Bagaimana sih seharusnya sosok-sosok yang misalnya bisa mengklaim bahwa dirinya direstui oleh Jokowi untuk maju dan untuk melanjutkan legasinya, itu melekatkan atau mengasosiasikan dirinya dengan Jokowi. Harusnya kan yang diasosiasikan adalah nilai-nilai kepemimpinan yang saya punya, itu kemudian bisa dilihat sebagai kemampuan untuk melanjutkan legasi Jokowi. Bukan adu gimmick atau misalnya adu frekuensi siapa yang lebih sering ketemu Jokowi. Siapa yang misalnya hormatnya lebih rendah gitu kepada Pak Jokowi gitu misalnya, atau nunduknya lebih rendah gitu. Atau siapa yang lebih banyak pasang billboard atau spanduk atau iklan misalnya bersama Jokowi. Kalau itu yang terjadi ya saya pikir tidak akan ada pendidikan politik yang bisa kemudian membuka pikiran masyarakat melihat siapa yang lebih capable. Tapi yang saya lihat saat ini sepertinya memang masih pada level pertarungan seperti itu. Misalnya pertarungan memperlihatkan yang tadi saya sebutkan, siapa yang lebih sering ketemu. Siapa yang kalau ketemu senyumnya Pak Jokowi lebih mengembang. Disitulah muncul di netizen berbagai macam gimmick-gimmick yang sesuai dengan justifikasinya masing-masing. Suka atau tidak itu terjadi. Terlepas Bang Deddy dan Bang Andre saat ini mengatakan tidak ada persaingan di situ, tidak ada usaha untuk memperlihatkan gimmick yang lebih dekat. Tapi suka atau tidak kalau kita baca di percakapan, itu sekarang sedang terjadi dan menurut saya kalau sebatas itu tidak akan sehat kita melihat pertarungan ke depan siapapun yang menang antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar yang memang kita harus akui dua-duanya sekarang paling berpeluang besar minimal untuk masuk ke putaran kedua dan bertarung di antara mereka. Kalau nanti ada 3 ya baca presnya ya. Oke, kalau gitu Bang Deddy berarti artinya PDIP masih mengakui betul bahwa efek domino Pak Jokowi untuk membuat seseorang menang di Pilpres 2024 begitu besar? Iya, kita harus akui bahwa Pak Jokowi punya peran penting gitu ya, memberikan efek elektoral gitu ya. Yang angkanya ya nanti lembaga survei lah yang bisa ini. Tetapi kan dengan tingkat kepuasan yang ditunjukkan dari berbagai survei yang begitu tinggi, artinya kan ada keinginan besar dari rakyat Indonesia agar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu berlanjut dan semakin disempurnakan gitu. Sehingga ketika Pak Jokowi kemudian memperlihatkan gimmick atau katakanlah sinyal-sinyal, yaitu dibaca akan memberikan implikasi elektoral, tetapi kan pastinya kita belum tahu. Tetapi artinya sebesar apa. Tetapi kami percaya tentu ada pengaruhnya, Mbak. Dan pengennya PDIP tetap terus ya, maksudnya Jokowi bersama dengan Pak Ganjar lebih sering begitu ya daripada yang lain? Enggak juga, Pak Ganjar kan gubernur, ya presiden kan presiden gitu ya. Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah, Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar itu malah kita bingung gitu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji ya dimenangkan berdarah-darah dengan keringat dan air mata dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 periode. Saya kira
kami tidak meragukan loyalitas Pak Oke. Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Kalau dari Gerindra sendiri, Bang Andre, dengan Pak Prabowo yang menjabat sebagai Menhan, artinya dimanfaatkan betul momen ini untuk tetap bersama Pak Jokowi lebih sering untuk menaikkan elektoral atau elektabilitas? Ya, Prabowo tentu fokus bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi ke beliau. Nah, tentu beliau fokus saja menuntaskan amanah dan juga program Pak Jokowi di sini Kementerian Pertahanan. Tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo tentu sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo fokus bekerja, menyelesaikan dan mengejar capaian-capaian target yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden. Nah, alhamdulillah capaian-capaiannya sesuai dengan target yang telah diberikan oleh Presiden. Dan juga pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu banyak membahas soal kerja-kerja dan soal laporan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu yang saya ketahui. Tapi kalau ada pembicaraan-pembicaraan lain, apakah pembicaraan politik atau yang lain, tentu saya tidak tahu. Karena memang setahu saya, informasi yang saya dapatkan, beliau banyak dan sering bertemu dalam rangka melaporkan kinerja sebagai Menteri Pertahanan, termasuk Pak Jokowi memanggil beliau. Pak Jokowi ingin tahu soal perkembangan pertahanan Indonesia, seperti itu. Jadi wajar saja Presiden sering bertemu menterinya atau menterinya sering bertemu dengan Presiden, karena kan hubungan antara Presiden dengan pembantu Presiden gitu loh. Seperti itu. Oke, kalau gitu Mas Toto, berarti artinya Pak Jokowi akan sama-sama sering dong ya keduanya untuk bersama dengan Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan juga masih menjabat sebagai Menhan. Ya, kalau bicaranya teknis sudah pasti yang akan lebih sering bertemu adalah Pak Prabowo, karena Mas Ganjar tinggalnya di Jawa Tengah, tidak ikut dalam sidang atau rapat kabinet. Pak Prabowo pasti sering bertemu. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung frekuensi, Ibu Sri Mulyani juga pasti sering bertemu, Pak Muldoko juga pasti sering bertemu. Jadi memang sekarang serba sensitif ya, setiap ada pertemuan satu frame, sosok yang kebetulan adalah capres, disebut akan jadi capres, itu pasti akan dilihat sebagai sebuah sinyal gitu atau kode gitu ya. Tetapi kalau saya sih membacanya sudahlah, tidak bisa dibantah bahwa memang ada kesan bahwa Pak Jokowi merestui keduanya. Kalau kita bicara dalam konteks 2024. Dan kalau kemudian pertanyaan ini kan muncul ketika ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Jokowi akan mengarah kemana? Dari dua besar menuju satu besar kira-kira ini udah final nih dalam konteks dukungan Jokowi. Lalu grand finalnya Pak Jokowi akan memutuskan siapa? Kalau kita lihat acara Idol gitu ya, biasanya juri-juri itu nggak pernah nentuin, akan ditentukan selanjutnya itu kepada publik atau audiens. Saya membaca pada akhirnya karena ada keterbatasan, biar bagaimanapun Pak Jokowi masih akan memimpin pada saat pemilu nanti dilakukan, dan kita sudah tahu banyak kritik juga terkait dengan isu cawe-cawe, intervensi, dan lain-lain. Saya melihat jangan kemudian berharap ada satu nama yang akan di-endorse oleh Pak Jokowi. Saya melihat keduanya sudah direstui, dan Pak Jokowi akan membiarkan disitulah ada terjadi pertarungan gagasan untuk memperlihatkan kapasitas mana yang lebih mampu untuk melanjutkan yang sudah saya bangun. Itu saja sih. Oke, dua pertanyaan atau satu pertanyaan terakhir untuk Bang Deddy dan juga Bang Ande. Kalau dalam waktu dekat apa nih untuk menaikkan elektabilitas, karena kan saat ini masih terus berdesakan antara Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Ya, kalau dalam waktu dekat sama aja dengan waktu jauh, Mbak. Tentu bertemu dengan sebanyak mungkin masyarakat, pendukung, karena kan tadi dibanding calon-calon lain, Pak Ganjar ini kan orang daerah ya, tentu popularitasnya masih di bawah daripada yang lain gitu ya. Tapi seiring waktu, semakin banyak tempat, semakin banyak kelompok ya, semakin banyak rumah rakyat yang didatangin, tentu akan mendorong meningkatnya elektabilitas Pak Ganjar, termasuk juga kerja-kerja mesin partai. Saya kira semua akan bersatu padu nanti, apalagi pada saat kampanye. Karena semua survei yang ada sekarang itu kan sifatnya dinamis, dan kami percaya masih sangat-sangat dinamis untuk beberapa waktu ke depan. Oke, Bang Andre. Ya kami tentu akan bekerja lebih keras lagi ya. Tadi kami alhamdulillah bersyukur sekali survei indikator
yang baru dirilis tadi head to head antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, Pak Prabowo unggul 11,2%, tentu ini patut kami syukuri. Tapi sesuai pesan Pak Prabowo kepada kami seluruh kader beliau, jangan pernah jumawa, jangan pernah sombong dan angkuh. Jadikan survei ini adalah pelecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Tentu ke depan ya kita akan terus ke lapangan, bertemu dengan rakyat, hadir di tengah rakyat, dan terus menjadi solusi bagi masyarakat sehingga masyarakat akan terus bersama Pak Prabowo, itu yang pertama. Dan kedua juga tentu selain aktif di lapangan bertemu dengan masyarakat, kami para pendukung Pak Prabowo akan lebih aktif lagi di media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang Pak Prabowo dan juga menjawab tuduhan-tuduhan fitnah kepada Pak Prabowo. Baik, Seperti terakhir Mas Toto, singkat saja apa yang harusnya dilakukan oleh masing-masing baca pres termasuk juga dengan mesin parpolnya agar tidak saling sindir-sindiran nih jelang nanti pengumuman. Harusnya demokrasi itu membutuhkan kampanye saling menyindir selama dalam batasan itu negatif campaign. Berbeda dengan black campaign ya, saling membuka fakta itu bukan fitnah loh. Malah kemudian publik akan disuguhkan pada track record yang sungguhnya. Malah kalau mereka saling sepakat, saling memuji saja ya berarti bukan kampanye, malah kita tidak akan mendapatkan info apapun. Jadi teruskanlah menurut saya kebisingan ini, tanda kutip ya, selama didasari pada fakta-fakta yang ada, bukan fitnah atau kampanye hitam. Dan menurut saya tapi artinya dalam tanda positif ya? Ya, tidak harus positif loh. Negatif campaign itu malah ciri khas dari negara demokrasi. Kalau saling memuji saja, di situ tidak ada pertarungan gagasan, tidak ada uji track record. Itu yang harus dibedakan antara negatif dengan black campaign. Jadi saya malah berharap bagaimana tim Mas Ganjar dengan Pak Prabowo saling membuka fakta. Sehingga kemudian walaupun sama-sama mengklaim dirinya misalnya direstui oleh Jokowi, publik bisa melihat mana kapasitas berdasarkan track record, mana janji-janji yang sifatnya manis. Kami sudah tangkap Mas Toto, boleh saling sindir, boleh saling adu gagasan dan juga ide, asal intinya jangan black campaign. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bang Deddy dan juga Bang Andre, sehat selalu. Ya.